Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada kesempatan vlog kali ini ya teman-teman, aku tuh sedang berada di halaman ya. Sekarang itu lagi review bumbu-bumbu dapur aku. Ini adalah tanaman tomat aku ya teman-teman, yang ada di samping rumah. Aku tuh ada beberapa polybag saja, tidak banyak ya teman-teman. Coba lihat ini polybag. Ini tanaman tomatku ini pohonnya kecil aja ya teman-teman, tidak gede seperti itu. Tapi ke atasnya itu bercabang dan buahnya itu sangat lebat ya. Itu buahnya banyak ya teman-teman, walaupun si pohonnya itu kecil. Kadang-kadang tomatku itu juga roboh ya teman-teman, karena kan buahnya yang banyak dan pohonnya yang kecil. Makanya aku sering pakai penyangga ya kalau pohon tomat. Waktu belanja minggu kemarinnya itu aku memang beli tomat ya teman-teman, karena tomat di samping rumah aku itu memang masih hijau-hijau seperti ini teman-teman, masih pada muda-muda, yang merahnya cuma 1-2. Kalau 1-2 mah tidak cukup ya. Kemarin tuh minggu kemarinnya gitu, bukan minggu yang kemarin, minggu sebelumnya itu kan aku belanja beli tomat ya yang merah. Karena kan begini keadaannya, tomat di samping rumah aku tuh emang belum merah ya, masih pada hijau-hijau gitu ya teman-teman. Ini adalah tanaman tomatku yang aku tanam waktu itu ya. Pernah aku upload videonya ya waktu aku tanam tomat ini. Jadi kalau kalian kepengen tahu berapa umur tomat ini, lihatlah umur videoku gitu ya teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada rempah lagi ya. Ini adalah tanaman serai atau serai ya. Dan tanaman ini cuman aku tanam 5 batang ya dulunya itu, dan sekarang itu jadi banyak ya teman-teman. Itu tuh sangat mencukupi sekali untuk kebutuhan aku sehari-hari ya. Bahkan kalau tetangga mau pun aku berbagi ya. Soalnya kan ini serai juga banyak ya. Kan sehari-hari itu tidak selalu pakai serai ya teman-teman. Kadang-kadang saja kalau lagi masak soto atau apalah itu yang menggunakan serai ya. Tidak sehari-hari dimasak. Aku tanam 5 batang tuh jadi sebanyak ini ya teman-teman. Bahkan kalau tetangga mau masak, aku tawarkan ya silahkan, kalau mau pakai gitu ya, tinggal bilang ke aku, nanti aku kasih gitu ya. Karena aku tidak pernah membiarkan orang itu ngambil sendiri ya dari kebun aku selalu memetiknya untuk mereka. Oke, lanjut ini teman-teman, aku juga ada tanam lagi nih kecil tomat di polybag ya. Ini adalah bibit tomat yang masih kecil yang aku sudah tanam buat tanaman selanjutnya gitu ya, karena kan yang itu udah pada berbuah, jadi aku udah waktunya menanam lagi. Oke, rempah selanjutnya ini ada kemangi ya, seperti biasa. Kemangi kan sering aku panen ya teman-teman, dan aku tuh selalu berbagi dengan tetangga. Dan kemangi ini masih subur-subur seperti biasa ya teman-teman. Setiap minggu aku roning gitu daunnya, agar si kemangiku itu terus berdaun baru gitu ya teman-teman. Kalau di petikin pucuknya kan nanti tumbuh daun-daun yang baru. Oke, ini teman-teman rempah selanjutnya ya. Ini ada daun jeruk ya teman-teman di pekarangan aku. Daun jeruk ini sering aku masak ya di saat aku mau buat nasi daun jeruk atau bikin soto atau kari apalah itu yang menggunakan daun jeruk ya teman-teman. Jadi aku tinggal petik-petik saja di sini daun jeruknya. Selalu tidak aku stok ya di kulkas, karena aku kalau mau masak baru ambil gitu ya. Karena kan ini dekat saja adanya di halaman rumah. Dan daun jeruk untuk masak ini aku ada 1 pohon saja ya teman-teman, dan ini tuh daunnya masih lebat ya, karena jarang saja sih aku memetiknya ya teman-teman, karena kan tidak memasak yang menggunakan daun jeruk setiap hari gitu ya teman-teman. Cuma mungkin kadang-kadang aja gitu ya dibutuhkan daun jeruk. Oke, rempah selanjutnya ini juga ada aku tanam di sini ya teman-teman. Di halaman itu ada daun pandan ya. Dan daun pandan ini tidak banyak ya teman-teman. Aku hanya menanamnya 3 pohon saja. Dan daun pandan ini cukup subur ya teman-teman. Cukup lebat juga daunnya. Ini juga aku tidak gunakan setiap hari gitu ya teman-teman. Cuma kadang-kadang aja ya kalau aku bikin kolak, bubur kacang hijau, atau apalah itu yang menggunakan daun pandan gitu ya. Aku gampang ya, tinggal petik-petik aja di pekarangan.
Oke, selanjutnya ini kunyit ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, kunyit aku tuh kelihatan kecil-kecil ya pohonnya itu di atas, tapi umbinya itu di dalam teman. Masya Allah, tabarakallah. Umbinya itu bahkan pernah aku tuh ya teman-teman ngambil satu pohon kunyit itu, umbinya itu sampai satu bakul teman-teman. Benar-benar. Tapi waktu itu memang aku tidak bikin video. Dan kali ini teman-teman aku petik-petik sebentar ini ya daun jeruk. Aku tuh hanya membutuhkan 3 lembar aja daun jeruk ya. Karena hari ini mungkin aku akan memasak soto gitu. Jadi aku hanya membutuhkan 3 lembar daun jeruk. Oke, selanjutnya karena aku akan membuat kuah soto kuning ya teman-teman. Jadi aku akan ngambil kunyit. Dan kunyit ini teman-teman, aku akan ambil satu pohon saja ya sekarang. Coba lihat teman-teman, ini tuh kunyitnya, umbinya ada di bawah ya, dan pohonnya ini kecil aja ya teman-teman. Dan padahal itu di dalamnya nih, pohonnya segede gitu ya teman-teman yang ada numbuh di atas. Dan di dalamnya sebenarnya ini umbinya banyak ya teman-teman. Karena waktu itu juga pernah aku panen kunyit itu satu pohon dapat sebakul ya teman-teman. Coba sekarang aku akan panen lagi dapat seberapa gitu ya, karena si pohon kunyitnya emang kecil saja tapi umbinya Masya Allah tabarakallah ini sangat luar biasa. Sebenarnya aku tidak banyak ya teman-teman menanam kunyit di pekarangan itu, cuma beberapa pohon saja. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh kunyitnya sangat melimpah sekali ya di pekarangan aku tuh. Bahkan ya teman-teman, kalau hajatan pun ini benar-benar teman-teman, walaupun hajatan kunyit di pekarangan aku itu bisa mencukupi gitu ya. Karena teman-teman ya, waktu sebelumnya ya sebelum ini ya teman-teman, aku juga pernah ambil tuh kunyit ya. Aku nggak nyangka ya teman-teman, aku nggak videoin karena kan aku nggak menduga ya kalau si kunyit di dalam tanah itu sampai sebakul gitu ya teman-teman. Tapi sekarang aku videoin ya teman-teman biar kalian lihat gitu ya, bahkan kesuburan kunyit di pekarangan aku. Ini adalah kunyit organik yang sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Aku hanya kasih kompos pun tidak begitu banyak ya teman-teman, cuman sedikit aja aku kasih kompos waktu tanamnya. Ini cukup, waktu itu aku cuma 2 kali kasih kompos ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman nih, coba lihat ya teman-teman tuh umbinya sampai gondol seperti ini. Padahal si kunyitnya itu pohonnya kecil ya teman-teman, tapi si umbinya Masya Allah tabarakallah ini tuh berkah Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun hanya sekedar kunyit tapi aku tuh senang banget ya teman-teman kalau apa-apa gitu yang aku tanam tuh tumbuh subur gitu ya teman-teman, dan aku bisa berbagi dengan siapa aja yang membutuhkan di sekitar aku gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku tuh ngomongnya hajatan ya tadi. Maksud aku tuh iya kan kalau hajatan itu masak-masak ya kalau di kampung ya. Kalau di kampung itu masak besar banyak gitu ya teman-teman. Karena ini kalau diambil semuanya kunyit itu beberapa pohon aja di pekarangan aku, mungkin kalau dari satu pohon aja satu baku, mungkin 5 pohon aja 5 baku ya teman-teman. Cukup untuk masak banyak. Selanjutnya teman-teman, tadi tuh ya si lubang gitu bekas kunyit itu aku tanamin kembali ya dengan kunyit yang tuanya gitu, biar terus ada kunyit gitu untuk berikutnya. Dan sekarang ini aku mau pilihin ya si kunyitnya dari tanah gitu, tanahnya dibuangin sedikit-sedikit. Maksudnya dibersihkan gitu, jangan terlalu penuh dengan tanah gitu sebelum dicuci ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, walaupun ini tidak sebakul ya, tapi ini tuh ada satu mangkok, dan mangkok ini lumayan cukup sedang, yaitu ini bukan mangkok yang kecil ya teman-teman. Mangkoknya sedang aja, tidak terlalu gede juga. Dan kalau untuk stok ya itu mungkin cukup untuk 1 bulan ya kalau untuk aku ya teman-teman, karena kan tidak sehari-hari memakai kunyit ya teman-teman. Aku tuh kadang berpikir ya ingin mengawetkan kunyit itu, ingin membuat kunyit bubuk gitu ya teman-teman, karena kan kunyit tuh udah banyak yang harus dipanen ya teman-teman, tapi ini tuh sangat melimpah gitu kan, tidak mungkin di stok di kulkasnya
semua gitu, nanti takutnya malah membusuk. Inilah dia teman-temannya hasil panen kunyit aku ke satu pohon ya. Oke, selanjutnya ini juga pohonnya teman-teman yang tadi tuh akan aku tanam kembali ya. Dan sebelum aku tanam kembali tuh aku tuh mau potong-potongin ini teman-temannya, banyak tanaman-tanaman liar, tanaman rumput-rumput liar gitu yang tumbuh di pekarangan aku juga. Selanjutnya aku akan tanam di sini si pohonnya. Yang aku tanam di bekas lubangnya tadi kan itu umbinya yang tua ya teman-teman. Dan sekarang ini si pohonnya aku tanam di sebelah sini gitu ya. Biar kalau sehabis panen itu selalu menanam ya, agar bisa panen lagi. Oke teman-teman, inilah keceriaan aku, kebahagiaan aku panen kunyit ya. Walaupun ini hanya sekadar kunyit teman-teman, tapi ini membuat emak-emak ini bahagia ya, karena berhasil gitu ya teman-teman. Dari satu pohon kunyit aja dapat satu baskom seperti ini. Oke, selanjutnya aku akan mencuci kunyitnya di sini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kunyit ini banyak ya mengandung manfaat bagi tubuh dan kesehatan kita ya. Boleh kalian searching saja ya tentang manfaat kunyit itu. Dan kunyit ini juga mudah ditanam ya teman-teman, dan menurut aku tuh tidak membutuhkan perawatan yang rumit gitu, jadi gampang saja ya merawatnya. Jika memang kalian di rumah kepengen nanam kunyit, gampang saja, kalian tinggal beli kunyit aja dari pasar, terus kalian tanam aja di sekitar rumah gitu ya. Nanti jika kalian mau masak, gampang tinggal ngambil gitu kan. Itu pun jika kalian mau menanam. Tapi jika kalian tidak mau menanam juga nggak apa-apa ya, kunyit itu beli di pasar juga emang tidak mahal ya. Tapi kalau kita mempunyai tanaman kunyit sendiri ya teman-teman, jika memang di rumah stok kunyit kita lagi habis, jadi tidak perlu lagi kita repot-repot untuk pergi ke pasar ya. Tinggal ambil-ambil saja di pekarangan gitu ya. Itu pun jika kalian yang hidup di desa ya seperti aku, yang si halamannya itu masih tanah gitu ya. Bagi kalian yang hidup di perkotaan mungkin susah ya kalau nanam di pekarangan, kan biasanya kalau di perkotaan itu udah dicor ya, udah ditembok pekarangannya. Mungkin masih bisa tanam cuman di polybag ya teman-teman, kalau mau nanam gitu juga. Ya kembali lagi ke selera Anda ya, apakah Anda itu bukan selera ya, hobi gitulah ngomongnya, kok belibet ya teman-teman. Kembali lagi ke hobi Anda, apakah Anda hobi tanam menanam atau tidak ya, atau ada waktu untuk tanam menanam atau tidak kan. Tidak semua ibu rumah tangga itu mempunyai waktu luang ya, karena kan ada ibu rumah tangga yang bekerja di luar, ada ibu rumah tangga yang seperti aku, kesehariannya aku hanya ngurusin rumah tangga saja ya teman-teman. Ya inilah pekerjaan aku ya teman-teman. Aku tuh mengisi waktu luang ya untuk tanam menanam. Ini kan hobi aku juga ya, sebagian dari hobi, tapi hobi ini menghasilkan. Kebahagiaan itu sederhana ya teman-teman. Kita tanam sesuatu dan hasilnya memuaskan, itu membuat hati bahagia. Alhamdulillah. Tadinya aku tanam menanam ini cuma hobi ya teman-teman. Tadinya aku membuat pagar dari pohon katuk gitu ya teman-teman, untuk mendekor samping rumah aku gitu dengan pohon katuk. Ternyata si pucuknya ini bisa dimanfaatkan, dan akhirnya aku tambah ya dengan tanaman-tanaman yang lain yang bermanfaat bagi aku dan keluarga. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang ini udah berada di penghujung video ya. Dan aku tuh alhamdulillah ya, hampir selesai saja ini mencuci kunyitnya, dan kunyitnya udah dapat segini ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh cukup ya untuk stok 1 bulan. Disimpan di kulkas itu tidak busuk ya teman-teman kalau 1 bulan. Mungkin lain kali kunyitnya harus aku awetkan dengan cara dibikin kunyit bubuk. Aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.